Hai hai hai, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat nastar yang ngeprol banget, lumer dan enak banget. Manisnya pas dijamin, ini yang dicari pada saat lebaran. Mari kita buat. Ini nih rahasia margarin yang enak banget untuk dijadikan nastar. Oke, kita akan gunakan 1 bungkus atau 200 gram margarin Royal Palmia. Ditambah dengan 40 gram gula halus. Ini gulanya saya ayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 2 kuning telur. Cukup kuningnya aja. Kemudian kita akan aduk dengan menggunakan balon whisk. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh ya. Gunakan kecepatan rendah aja. Kita akan aduk adonan ini sampai tercampur rata, lembut dan sedikit berubah warna menjadi sedikit pucat. Tapi jangan sampai mengembang. Seperti ini ya kira-kira teksturnya. Kemudian tambahkan 25 gram tepung maizena dan 1 bungkus susu denkau bubuk atau beratnya sekitar 26 gram. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 270 gram. Saya gunakan tepung terigu protein rendah atau kunci biru ya. Tepung terigunya jangan lupa kita ayak dulu ya, untuk memudahkan supaya tepungnya ini mudah tercampur rata. Dan tentu aja tidak ada yang bergerindil. Kita akan aduk dengan menggunakan spatula. Lanjut, kalau sudah tercampur, kita akan uleni dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau adonannya masih terasa lengket di tangan, ini adonannya boleh kita tambahkan 1 sendok makan aja tepung terigu protein rendah tadi ya. Lanjut, kita uleni lagi. Kalau adonannya itu udah pas, adonannya akan menyatu dan tidak lengket. Jadi sisa-sisa adonan yang ada di wadah dan juga di tangan itu tidak ada lagi. Dia akan menyatu dengan sempurna. Ini nih adonannya udah siap untuk kita cetak. Ini sebelumnya sudah saya siapkan selai nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Selai nastarnya ukurannya 2,5 gram. Selanjutnya kita akan takar adonan nastar tadi dengan sendok takar ukuran 5 gram. Pertama kita akan menakar adonannya dulu ya, supaya nanti memudahkan untuk kita membulatkannya. Kalau adonannya sudah ditakar seperti ini memudahkan kita supaya kerja kita menjadi lebih cepat. Ini adonannya yang sudah saya takar setengah dulu ya. Setengahnya kita akan tutup dulu supaya tidak kering dan kita sisihkan. Selanjutnya tinggal kita bentuk dengan cara dibulatkan seperti ini, kemudian dipipihkan, dan selanjutnya kita isi dengan selai nastar. Dan kita tutup selainya perlahan, ikuti cara saya ya, ini cukup mudah. Selanjutnya tinggal kita bulatkan kembali dengan menggunakan tangan seperti ini. Ulangi cara yang sama. Pertama-tama memang harus belajar dulu ya, tapi untuk selanjutnya kita akan terbiasa. Membentuk adonan nastar klasik ini atau nastar bulat itu mudah banget. Kita tidak memerlukan cetakan apa-apa. Jadi setengah dari adonan yang kita sisihkan tadi akan kita bentuk menjadi nastar yang sama seperti ini setelah adonan yang sudah kita takar di awal tadi sudah selesai. Jadi adonannya akan terhindar dari kekeringan. Oke, loyangnya udah penuh, saatnya kita panggang. Kita panggang dengan suhu 120 derajat api atas bawah selama 25 menit. Letakkan di loyang yang paling bawah. Sementara menunggu, kita siapkan olesan kuning telurnya.
2 butir kuning telur campurkan dengan 2 sendok teh minyak goreng dan pewarna kuning telur secukupnya. Sebenarnya kalau pakai telur omega itu pewarna kuning telurnya tidak usah dimasukkan lagi. Tetapi karena kita memakai kuning telur ras biasa, jadi kita harus menggunakan pewarna kuning telur. Di sini saya memasukkan sekitar 10 tetes. Diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Ini dia nastarnya udah bisa kita keluarkan dari oven dan ini udah setengah matang. Nastarnya bisa langsung kita oles ya dengan kuning telur yang sudah kita siapkan tadi. Sebenarnya kalau kita punya glaze itu bisa kita tambahkan supaya kuning telurnya tidak mengelupas. Tapi karena saya tidak punya, ya udahlah nggak apa-apa juga. Kuning telurnya udah selesai kita oles, selanjutnya kita akan panggang kembali. Letakkan di rak tengah dan kita akan panggang dengan suhu 130 derajat selama 15 menit, api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan tada, ini dia nastarnya udah matang. Wanginya udah tercium sampai 100 km. Dahsyat banget. Pokoknya kalian wajib recook ya, dijamin pasti berhasil. Asalkan caranya benar. Satu resep ini bisa menghasilkan 1 kilogram nastar. Wow, hebat bukan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.